Selamat datang dalam program dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Kita ketahui bersama kondisi saat ini, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, hadirnya peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan peningkatan kualitas tingkat partisipasi angkatan kerja melalui inkubasi bisnis atau wirausaha. Diharapkan dapat menumbuh kembangkan wirausaha baru dan mempertahankan kelanjutan wirausahanya serta menjadi wirausaha yang mempunyai daya saing tinggi. Untuk itu manfaatkan program dan kegiatan pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai upaya solusi tetap meningkatkan kualitas diri dan menggali potensi diri melalui sistem digitalisasi. Selamat mengikuti dan manfaatkan program kegiatan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Sekian dan terima kasih. Bukan sebuah kebetulan Mas Agus dan Mas Gopal mengusahakan kopi di Desa Ciberem, Cibadak, Kecamatan Sukamakmur. Dan bukan juga sebuah kebetulan kalau tumbuhnya kedai-kedai kopi di perkotaan di mana menyajikan kopi-kopi yang spesial dan asalnya jelas. Kita sekarang sudah bisa mengetahui dengan amat jelas menghasilkan biji kopi dari mulai kebun, kemudian pengolahan pasca panen, sampai dengan penyajian hingga dapat kita nikmati. Prosesnya lebih mudah, hanya dibutuhkan untuk memulai, kemudian mengenal lebih dekat apa itu kopi, bagaimana membuatnya dan menghasilkannya. Usaha kopi dari hulu ke hilir sudah tidak asing lagi dan memang menjanjikan peluang yang begitu besar bagi pelaku usaha. Rekan-rekan semua, ada baiknya kita mengenal lebih jelas langkah demi langkah pengolahan biji kopi dari mulai petik merah. Petik merah buah kopi merupakan syarat utama untuk menghasilkan mutu kualitas kopi yang baik. Setelah ada pemetikan biji buah kopi yang merah, kemudian kita melakukan penyortiran dengan cara direndam di air, di mana buah-buah kopi yang mengambang itu kita pisahkan dan kita mengolah buah kopi yang tenggelam. Karena dengan tenggelam menunjukkan ada bobot dari biji kopi yang prima. Setelah itu kita masuk ke proses pengupasan dengan alat yang kita bisa gunakan, alatnya namanya pulper. Dikupas, setelah dikupas kemudian kita bisa jemur. Proses ini natural yang banyak dikerjakan di seluruh Indonesia. Proses natural juga dikenal dengan proses kering. Setelah dijemur pada waktu tertentu dengan sinar matahari yang cukup, kemudian biji kopi bisa dikupas lagi dengan mesin yang kita sebut sebagai cooler untuk memisahkan kulit tanduk dari biji kopinya. Dan biji kopi yang kering dengan kadar air rata-rata 11-12% itu siap untuk dipasarkan. Biji-biji kopi atau green bean yang prima, mutunya baik, ini mempunyai nilai jual juga yang baik. Dan asalnya yang jelas atau dikenal sebagai single origin, menghasilkan kopi specialty juga yang bermutu baik. Cita rasa kopi bisa dinikmati dengan banyak macam cara. Mulai dari seduh panas, seduh dingin, hingga aneka macam seduhan yang bisa kita kenal di banyak kafe-kafe di perkotaan. Inisiatif Kang Agus juga Mas Gopal di Ciberem, Cibadak, Sukamakmur ini patut dicontoh, di mana
mereka memulai membentuk rumah belajar kopi atau Rube Kopi dengan tujuan memasarkan produk kopi lokal, memperkuatnya dan memperbesar konsumsi di kampungnya sendiri dulu. Artinya, konsumen utama dari kopi lokal ini adalah kampung mereka sendiri. Setelah itu mereka lebih fokus lagi untuk menjual keluar. Artinya, konsumsi kopi di dalam atau di kampungnya sendiri akan tumbuh dengan sendirinya, ditambah dengan maraknya tamu yang datang. Kemudian ini menciptakan konsumen masa depan. Karena warga sekitar baik di kampung, di kecamatan itu sudah mengenal kopi Ciberem. Ya, ada kopi luwak, ada kopi robusta, ada kopi kalilawar. Dengan brand lokal, mereka siap bersaing dengan jenis kopi industrial yang lainnya. Tentunya usaha ini patut kita contoh, kita dukung dan kita doakan agar terus bisa berjalan. Dan ini juga bisa menginspirasi banyak teman-teman di daerah yang memiliki potensi lokal seperti kebun kopi, diberikan informasi yang tepat sehingga bisa mengecap manisnya bisnis kopi kini dan masa depan. Dalam penyajian kopi tentunya tidak harus melulu kita mengandalkan mesin-mesin yang mahal seperti mesin espresso misalnya atau lainnya untuk membuat kopi-kopi seperti kafe ala kota yang modern, di mana espresso, kemudian cafe latte, cappuccino menjadi andalan. Justru saat ini banyak sekali kedai-kedai kopi yang menyajikan keunikan tersendiri dengan menambahkan bahan baku lokal. Misalnya yang lagi tren sekarang, minuman berbasis kopi, ready to drink yang banyak digemari peminat di perkotaan adalah kopi susu gula aren atau kopi gula aren, di mana ini bisa diolah dengan sangat sederhana, bahkan di kampung-kampung. Biji kopi yang sudah disangrai, kemudian ditumbuk, kemudian diberikan air, didiamkan selama 12-24 jam, kemudian disaring. Dan hasilnya kita sebut sebagai kopi seduh dingin atau biasa disebut sebagai cold brew. Cold brew ini bisa dicampur dengan gula aren yang rasanya jauh lebih segar, jauh lebih menawarkan petualangan cita rasa kopi. Anda bisa mencobanya di rumah ataupun menjadi sajian di kedai Anda. Silakan, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, akan membuat nitro kopi ya. Sekarang cara membuatnya. Ini dikira-kira aja ya, kalau brewnya sampai 2 gelas aja. Sip. Tutup dulu. Ini diputer. Oke. Oke, sekarang jadi ya. Ini hasilnya. Oke, kita minum ya. Wah, enak banget. Gimana? Nggak susah kan kawan-kawan bikinnya?